Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maila Lailut Putri dengan NIM 202102101099 akan mempresentasikan tentang penyakit penting pada tanaman cabai dan pengendaliannya. Latar belakang, menurut data terakhir, luas tanaman cabai sekitar 165.000 hektar. Apakah penanaman terbesar dibandingkan dengan bahan sayur lainnya? Namun ini rata-rata nasional produksi cabai hanya mencapai 5,5 ton, namun masih jauh di bawah potensinya. Penyebab rendahnya produksi adalah gangguan penyakit yang dapat menyebabkan serangan dari tanaman pembibitan hingga panen. Penyakit cabai sangat erat kaitannya dengan patogen. Patogen seperti virus, nutrisi, air, atau penyebab lainnya. Patogen penyebab penyakit dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, patogen hidup, yaitu patogen ini adalah makhluk hidup gerakan, penyebaran, dan duplikasi. Yang kedua, patogen virus, yaitu sekelompok virus yang ditemukan di antara patogen hidup dan patogen yang mati. Yang ketiga, patogen mati, yaitu patogen fisiologi yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan nutrisi, cahaya, air, pupuk, atau kondisi lingkungan lain, termasuk dalam kelompok ini. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apa penyakit penting dan berdampak pada tanaman cabai. Yang kedua, bagaimana cara pencegahan dan pengendalian tanaman cabai. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyakit dan dampak pada tanaman cabai. Untuk mengetahui cara pencegahan dan pengendalian tanaman cabai. Distribusi dan kelimpahan tanaman cabai. Hasil analisis distribusi dan kelimpahan penyakit yang menyerang pada peta tanaman cabai merah, dataran rendah, dan pesisir. Tanaman cabai pada dataran rendah dan pesisir terdapat 6 sakit. Macam-macam penyakit yang terserang adalah bercak daun, busuk buah, patek, layu bakteri, antraknoksa, dan embun tepung. Penyakit ini distimulir oleh kondisi lembab dan suhu relatif tinggi. Penyakit bercak daun cabai dapat menyebabkan kerusakan sejak dari persemaian sampai tanaman cabai berbuah. Penyakit Fusarium maxiporum FSP capsici pada tanaman cabai. Penyakit dari hasil analisis rata-rata intensitas penyakit Fusarium maxiporum FSP capsici pada tanaman cabai terdapat perlakuan waktu aplikasi pemberian Gliocladium virens berpengaruh tidak nyata. Berdasarkan dari hasil analisis pengaruh perlakuan waktu aplikasi G. virens terhadap intensitas penyakit pada pengamatan minggu ke-3 sampai minggu ke-8 berpengaruh tidak nyata. Ini dikarenakan peranan G. virens sebagai agen biokontrol belum terlalu berfungsi. Pengendalian tanaman cabai. Berdasarkan hasil pengamatan luas koloni jamur dan presentasi daya hambat Rhizobakteri terhadap F. oxysporum FSP capsici, Rhizobakteri memberikan pengaruh yang berbeda. Besar presentasi daya hambat Rhizobakteri terdapat jamur F. oxysporum FSP capsici mengakibatkan kecilnya luas koloni jamur. Hasil uji daya hambat Rhizobakteri terdapat jamur F. oxysporum FSP capsici menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan Rhizobakteri memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap presentasi daya hambat jamur F. oxysporum FSP capsici. Kesimpulan, hama dan penyakit tanaman cabai daerah pesisir dan rendah dengan lingkungan yang berbeda tidak berpengaruh komposisi hama dan penyakit. Hama tanaman cabai di daerah pesisir dan dataran rendah adalah ulat gerayak, kutu daun, lalat buah, trips, tungau, dan kepik. Yang terakhir yaitu saran. Sarannya adalah perlu dilakukan pengendalian tanaman cabai secara berkelanjutan untuk mengetahui jamur yang ada pada tanaman cabai dan serangga pembawa penyakit. Kemudian kita harus menciptakan obat untuk melakukan pembasmian hama atau penyakit secara tuntas pada tanaman cabai. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.